Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BV Matika, belajar asik matematika. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Kali ini kita akan belajar sekolah dasar kelas 5 semester 1 tentang operasi hitung pecahan. Bagian kedua. Bagian pertama kita telah mengulas tentang penjumlahan pecahan pada pecahan biasa maupun pecahan campuran. Nah, ini kita akan mengulas tentang pengurangan, ya, pengurangan pecahan. Operasi hitung pada pecahan. Nah, kita akan membahas pengurangan pecahan biasa dan pengurangan pecahan campuran. Oke, fokus adik-adik sekalian. Sebelumnya ada penjumlahan, ini sekarang masuk ke pengurangan. Sebenarnya konsep penjumlahan dan pengurangan tidak jauh berbeda konsep dasarnya, yaitu kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya mesti sama ya. B dan D sama. Nah, jika tidak sama penyebut pada pecahan tersebut wajib kita samakan. Oke, jelas ya konsep dasarnya di sini. Jadi konsep dasar pengurangan ataupun penjumlahan penyebutnya mesti sama. Kalau tidak sama, wajib disamakan. Ini tidak bisa dikurangkan secara langsung atau dijumlah secara langsung. Jadi wajib disamakan. Kita sekarang masuk ke pembahasan materi, yaitu pengurangan pecahan. Nah, pengurangan biasa dengan penyebut yang sama. Untuk pecahan yang memiliki penyebut sama, itu kita tinggal lakukan saja operasinya. Ya, misalnya di sini 5/7 dikurang 3/7. Ini kan kita lihat penyebutnya ini sama nih, sama-sama 7. Jadi tinggal kita kurangkan saja. Jadi pembilang yang 5 dengan yang pembilang yang 3 kita kurangkan. Hasilnya adalah 2/7. Oke, kita lihat ini ada penyebutnya sama-sama 7. Nah, contoh kedua, 7/9 dikurang 4/9 sama dengan, nah ini kita juga lihat nih, penyebutnya 9. Nah, dan jika penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung kita kurang. Jadi 7 dikurang 4 sama dengan 3. 3/9. Oke adik-adik sekalian. Jelas ya, sangat jelas sekali ini ya. Jadi kalau penyebutnya sama, bisa dilakukan operasi. Jadi pembilangnya saja langsung kita kurangkan. Oke, ini mengingat kembali, di penjumlahan saya juga telah mengingatkan tentang kelipatan persekutuan kecil atau kita singkat KPK. Nah, KPK adalah kelipatan dari bilangan yang terkecil. Ini sangat penting sekali untuk membuat pecahan senilai atau menyamakan penyebut pada suatu pecahan. Saya ulang. Pelajaran KPK ini sangat penting sekali. Pertama, untuk membuat pecahan senilai atau untuk menyamakan penyebut dari pecahan. Nah, kita lihat KPK 2 dan 3. Kita lihat di sini nih. Kelipatan persekutuan yang kecilnya adalah di 6. Jadi ini KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, kita contoh berikutnya 4 dan 3, ternyata KPK-nya adalah 12. Contoh berikutnya kita lihat kelipatan dari 5, 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, ternyata KPK-nya adalah 10 ya. Ini pelajaran KPK mesti kita pahami, mesti kita kuasai supaya untuk mengerjakan latihan-latihan soal atau memecahkan untuk melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan tentu saja dengan sangat mudah sekali. Oke, kita sekarang masuk ke contoh pengurangan pecahan di mana penyebut yang tidak sama.
Tadi kan penyebutnya yang sama, tinggal pembilangnya kita langsung kurangkan. Nah, bagaimana untuk penyebut yang tidak sama? Oke, tentu saja kita dengan membuat pecahan senilai dan menyamakan penyebutnya. Kita lebih ke contoh ya. Nah, untuk menyelesaikan pengurangan ini, di sini ada contoh 2/3 dikurang 4/7. Untuk menyelesaikan pengurangan ini, terlebih dahulu kita menyamakan penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, tentu kita harus tahu KPK penyebutnya, yaitu KPK 3 dan 7 adalah 21. Dapat 21 dari mana? Nah, kita lihat nih. Kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Nah, 7, 7, 14, 21. Ternyata KPK-nya ada di 21. Kelipatan yang sama ya. KPK itu maksudnya adalah kelipatan yang sama, yang terkecil, yang duluan ketemu, yang sama. Itu pengertian. Nah, kalau tentu saja jika kita telah mengetahui dari KPK penyebutnya, tentu kita harus membuat pecahan senilai. Jadi kita buat dulu nih pecahan senilai dari 2/3. Nah, untuk pecahan 2/3, untuk menjadikan penyebutnya adalah 21, tentu saja kita kalikan 7. Nah, jika penyebut dikalikan 7, sudah barang tentu pembilang harus kita kalikan 7. Jadi, 2/3, pecahan senilai dari 2/3 adalah 14/21 dengan mengalihkan masing-masing 7/7. Jadi 2 dikali 7, 14, 3 dikali 7, 21. Oke, sekarang kita untuk masuki pecahan berikutnya. Nah, kita lihat nih, 4/7. Nah, berapakah pecahan senilai 4/7 dengan penyebutnya 21? Nah, tentu saja dengan mengalihkan penyebutnya 3 dan pembilangnya juga 3. 4 dikali 3, 12. 7 dikali 3, 21. Jadi pecahan senilai dari 4/7 adalah 12/21. Nah, di sini kita udah memiliki penyebut yang sama. Jadi, adik-adik sekalian gimana? Benar sekali, tinggal kita kurangkan saja. Jadi 14/21 dikurang 12/21 sama dengan 2/21. Pintar sekali adik-adik sekalian. Oke, ini udah paham ya? Oh, masih kurang jelas. Oke, sekarang kita coba masuk contoh berikutnya. Nah, kita lihat nih. Ini ada bilangan pecahan 7/8 dikurang 2/3. Berapa KPK 8 dan 3? Ternyata KPK dari 3 dan 8 adalah 24. Ini saya supaya jelaskan supaya paham ya, dengan bahasa yang sederhana. Kelipatan 3 dan 8 yang terkecil adalah 24. Ya, kelipatan 3 dan 8. Nah, di sini kan ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 31 itu adalah kelipatan 3. Tadi ada 24 ya. Nah, sekarang bagaimana kelipatan 8? 8, 16, 24. Nah, ini ada 24 juga sama ya. Kelipatan 3 dan 8 adalah 24. Oke, karena sudah dapat KPK-nya, jadi sekarang kita mencoba membuat pecahan senilai. Nah, tahap pertama kita tentu membuat pecahan senilai dari 7/8. Pecahan senilai dari 7/8 dengan penyebutnya adalah 24, sudah barang tentu kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya adalah 3/3. Jadi 7 dikali 3, 21. 8 kali 3, 24. Jadi pecahan senilai dari 7/8 yang ini adalah 21/24. Oke, karena tadi kita sudah mendapat pecahan senilai dari 7/8. Kita sekarang mencari pecahan senilai 2/3 dengan penyebut adalah 24. Nah, dengan penyebut 24 tentu penyebutnya kita kalikan 8. Dan jika penyebut dikalikan 8, sudah barang tentu pembilang kita juga kalikan 8. Jadi pecahan senilai 2/3 itu sama dengan 16/24. Nah, kita lihat nih.
Penyebutnya udah sama 24, jadi sudah barang tentu kedua pecahan ini kita bisa lakukan operasi pengurangan. Nah, kita lihat operasi pengurangannya. 7/8 dikurang 2/3 sama dengan 21/24 dikurang 16/24 sama dengan 5/24. Jadi adik-adik sekalian, bisa ya? Sangat mudah sekali. Ya, benar sekali, sangat mudah sekali. Kunci dari untuk mengerjakan pengurangan atau penjumlahan pecahan ini adalah kemahiran kita untuk mencari KPK, kelipatan persekutuan kecil gitu, dari penyebut. Itu kunci atau konsep dasar, konsep utama dalam menyelesaikan operasi pengurangan dan penjumlahan ya. Di KPK-nya yang penting ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke pengurangan pecahan campuran. Nah, di sini nih kita lihat ada pecahan campuran 1/3/5 dikurang 2/3. Untuk menyelesaikan pengurangan ini terlebih dahulu, menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu kita samakan penyebutnya. Ini ada tambahannya tetap pecahan campurannya kita jadikan dulu pecahan biasa. Nah, kita lihat 1/3/5 itu sama dengan 5 dikali 1, 5 ditambah 3, 8 sama dengan 8/5. Ini udah dapat nih pecahan biasanya. Tinggal kita masuki step berikutnya yang pembahasan sebelumnya, di mana kita akan mencari KPK 5 dan 3. Dan ternyata KPK 5 dan 3 adalah 15. Oke. Kuncinya di KPK ya, adik-adik sekalian ya. Pemahaman kita untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ada di KPK. Kemahiran kita untuk mengolah KPK. Nah, ini kita coba langsung masuk ke perhitungan. Ini 8/5 untuk membuat pecahan senilai dengan penyebutnya adalah 15 adalah dengan mengalihkan pembilang 3 dan penyebut 3. 8 kali 3 sama dengan 24, 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi pecahan senilai dari 8/5 sama dengan 24/15. Oke, pecahan berikutnya 2/3. Untuk menjadikan pecahan senilai dengan penyebutnya adalah 15, sudah barang tentu kita mengalihkan pembilangnya 5 dan penyebutnya 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke? Nah, kita lihat di sini dengan di sini penyebutnya sama-sama 15, jadi tinggal kita lakukan operasi pengurangan. Benar sekali. Nah, 8/5 dikurang 2/3 sama dengan 24/15 dikurang 10/15 sama dengan 14/15. Sangat mudah sekali ya, adik-adik sekalian ya. Kuncinya adalah KPK ya. Mencari KPK pada penyebutnya, menyamakan ya, menyamakan. Oke? Oke, coba kita masuki contoh berikutnya. Coba lihat. Nah, ini kebetulan keduanya adalah bilangan campuran. Konsep dasarnya juga sama. Kita mencari dulu menjadikan bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu kita samakan penyebutnya, baru kita lakukan operasi pengurangan. Nah, ini kita lihat KPK dari 6 dan 9 adalah 18. Apa benar 18? Kita coba uji. Yuk, kita lihat sama-sama hitung. Kelipatan 6. Berapa? Yuk, 6. Berapa lagi? 12, benar. Berapa lagi kelipatan dari 6? 18. Ah, benar. Berapa lagi? 24. Ada 18 ya, adik-adik sekalian ya. Sekarang kita coba cari kelipatan 9. Ayo, sama-sama ya, sama-sama belajar nih. 9. Berapa lagi? 18. Udah dapat langsung 18. Oke, udah dapat langsung. Nah, sekarang kita langsung mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan langsung kita jadikan penyebutnya adalah 18. Coba kita lihat. 3/5/6 itu sama dengan
6 dikali 3, 18, ditambah 5, 23/6. Oke, dapat ya pecahan biasanya ya. Sederhana sekali. Di sini penyebutnya kita tinggal kalikan saja dengan bilangan satuannya. Nah, ini 6 dikali 3 ditambah 5. Penyebut bilang tengahnya ditambah pembilang ya. Nah, udah dapat nih pecahan biasanya 23/6. Nah, sekarang kita membuat pecahan senilai dengan penyebutnya adalah 18. Untuk menjadikan 18, penyebutnya kita kalikan 3. Sudah barang tentu, jika penyebutnya dikalikan 3, pembilangnya juga kita kalikan 3. Oke, sekarang kita lihat. 23 dikali 3 sama dengan 69. 6 kali 3 sama dengan 18. Pecahan senilai dari 3/5/6 adalah 69/18. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat nih pecahan berikutnya. 1/5/9. Nah, ini sama, sederhana sekali ya. 9 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 14/9. Nah, sekarang kita buat pecahan senilai 14/9 dengan penyebutnya adalah 18. Ternyata penyebutnya dikalikan 2. Nah, jika penyebut dikalikan 2, tentu pembilang juga kita harus kalikan 2. Oke, 14 dikali 2 sama dengan 28. 9 kali 2 sama dengan 18. Nah, nih, coba lihat. Pecahan senilainya udah sama ya. Udah sama. Jadi kita tinggal masukin aja ke operasi. 69 dikurang 18. Maaf. 69 dikurang 28/18 sama dengan 41/18 sama dengan 25/18. Oke, adik-adik sekalian, sangat mudah. Sudah barang tentu sangat mudah sekali karena belajar bersama BP Matika. Kunci untuk melakukan operasi pengurangan dan penjumlahan pada pecahan adalah pemahaman kita untuk mencari KPK pada penyebutnya. Oke, itu ya. Kemahiran kita untuk menentukan KPK pada penyebutnya ini, kuncinya ini. Oke. Oke, pembahasan kita sudah selesai. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada saya di 08 969 346 2926. Saya sangat senang untuk membantu adik-adik sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.